Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan masalah Kitabul Jihad, yang dimana jihad adalah merupakan ibadah yang besar yang Rasulullah SAW katakan dirwatu sanamihi. Ini adalah merupakan bagaimana Muslim itu menjadi tegak, Islam itu menjadi tegak ketika jihad itu didirikan, ketika jihad itu diadakan. Dan kita telah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah jihad, berkaitan dengan masalah hukumnya, kemudian berkaitan dengan masalah orang yang berjihad, berkaitan dengan masalah muqatal, yaitu orang yang dijihati, orang-orang yang diperangi, kemudian berkaitan dengan masalah ghanimah, harta rampasan perang, dan berkaitan dengan masalah perdamaian. Maaf, Mas bilangin masuk aja gitu loh, tunggu sebentar gitu. Ada janjian sama yang punya tanah dulu ini, sama notaris. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin kita telah bahas tentang masalah hukum jihad, yang dimana jihad itu terkadang menjadi fardu ain dan terkadang menjadi fardu kifayah. Dan kita telah merinci hukum jihad tersebut, kapan menjadi fardu ain dan kapan menjadi fardu kifayah. Kemudian berbicara tentang masalah al-muqatil, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, juga ada syarat-syaratnya. Enggak semua orang itu boleh untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara tentang orang yang diperangi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sana ada syurut-syurutnya. Enggak semua orang yang non muslim itu berhak untuk kita yaitu kafir yang memerangi kita. Dan keluar dari ini berarti apa? Musta'man, kemudian kafir ahdin, kemudian kafir dhimmi. Itu nggak boleh kita perangi. Musta'man itu apa? Musta'man itu yang diberi jaminan aman. Jadi ya visa, seumpamanya ada orang kafir masuk ke negeri muslim pakai visa, dia sudah dijamin keamanannya, nggak boleh diperangi, jihad, ini jihad, nggak boleh, gitu. Atau kafir ahdin yang punya perjanjian dari satu negara dengan negara yang lain, punya perjanjian aman, nggak boleh. Begitu pula kafir dhimmi yaitu yang membayar apa? Membayar jizyah. Ini nggak boleh diperangi. Maka syaratnya harus kafir. Kemudian yang kedua yaitu harbi. Kemudian yang diperangi itu apa? Baligh. Anak kecil nggak boleh. Anak kecil kafir kemudian diperangi, nggak boleh, nggak boleh. Jadi yang sudah balik, kemudian akil, yang berakal. Lewat kafir ini gendeng, nggak boleh diperangi. Jadi harus kafir, kemudian harbi, kemudian setelah itu apa? Balik, kemudian setelah itu akil. Syarat yang lain dakar, laki-laki. Berarti menunjukkan bahwasannya kafir kalau perempuan nggak boleh diperangi. Ini hebatnya Islam, itu luar biasa. Menjaga dalam keadaan perang saja, itu menjaga hak-hak mereka. Anak kecil nggak boleh dibunuh, wanita nggak boleh dibunuh, ya kan? Wong edan nggak boleh dibunuh, gitu. Ini begitu luar biasa Islam itu menjaga siapa saja syarat-syarat yang boleh untuk diperangi. Kemudian min ahlil qital, dia termasuk di antara orang yang punya potensi memerangi. Kalau nggak punya potensi memerangi, ya enggak boleh untuk diperangi.
nggak boleh diperangi. Nah, maka siapa saja yang nggak boleh diperangi ini? Siapa saja yang nggak boleh diperangi? Beliau jelaskan di bawah secara terperinci. Man la yajuzu qatluhum. Siapa saja yang nggak boleh untuk diperangi mereka itu. Yang pertama siapa? Al-mar'atu. Wanita. Wanita nggak boleh diperangi. Tapi dijadikan apa? Tawanan. Ini kalau perang dijadikan tawanan. Kalau menang jadikan budak. Jadi nggak boleh diperangi, tapi dijadikan apa? Tawanan. Kemudian as-sobi, anak-anak. Anak-anak. Ini juga nggak boleh. Dan termasuk di antara yang bukan min ahlil qital, siapa? Asy-Syekhul Fani, wong tuwek yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ada orang tua nggak bisa ngapa-ngapain, wis lumpuh, kemudian mau kita perangi, nggak bisa. Nggak boleh diperangi. Gitu. Yang lain salah hukudro, yang dia tidak punya kemampuan. Yang dia tidak punya kemampuan. Kemudian yang termasuk di antara yang bukan min ahlil qital, al-a'ma, wong buta. Ini juga nggak boleh. Al-a'ma. Kemudian az-zamin. Apa az-zamin? Al-maslul. Apa maslul? Nggak punya sikil. Hah? Iya, nggak punya kaki. Iya loh. Dia mau kabur nggak bisa, ya kan? Mau perang juga nggak bisa, nggak punya kaki. Maka nggak boleh untuk diperangi. Kemudian apa? Ar-rahib, yaitu orang yang beribadah, muta'abbid. Orang yang beribadah itu nggak boleh diperangi. Nah, boleh dari semua ini diperangi. Boleh dari semua ini diperangi. Wa yajuzu qatluhum fi halin. Kalau dalam dua keadaan. Kalau dalam dua keadaan. Yang pertama apa? Qatluhum tabaan. Kalau membunuh mereka itu gak istiklalan, bukan secara disengaja tapi malah tabaan. Hanya mengikutinya saja. Contoh mitlu bil manjanik. Contoh seumpamanya anak ngebom. Pakai bom. Ya kan? Pakai bom, ternyata saya niatnya untuk ngancurkan yang mereka, tentara-tentara kufar semuanya harbi, tapi ternyata ada wanitanya, ada anak-anaknya, gitu kan? Maka ini niat saya bukan membunuh mereka, tapi apa? Membunuh yang mereka ahlul qital, tapi ternyata di situ ada wanitanya, ada anak-anaknya. Maka kalau dalam keadaan seperti ini nggak bisa dipisahkan, mereka juga terbawa. Kemudian yang kedua, idza qatalu au aanu, atau mereka ini yang wanita, sobi, anak-anak, kemudian orang tua yang nggak bisa ngapa-ngapain, atau yang kakinya lumpuh, atau yang dia orang yang beribadah ikut memerangi kita, atau mereka ikut bantu kita, maka boleh bagi kita untuk memerangi mereka. Dengan dua kata seperti itu, maka apa? Maka boleh mereka untuk diperangi. Boleh mereka untuk diperangi. Paham? Nah, Pak. Muta'abbid ya, rohim. Orang beribadah. Iya, dia di gereja terus, gak pernah ngurusin. Nah, berarti. Nah, orang-orang yang seperti ini tadi, ada berapa yang dikecualikan tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini gak boleh diperangi. Kenapa? Karena mereka laisa min ahli qital. Mereka itu bukan ahlinya dalam berperang. Memang mereka itu bukan perang, tapi boleh diperangi dengan dua keadaan tadi. Yang pertama, tabaan. Dia terbunuh karena nggak bisa dipisahkan, tabaan, gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau mereka ikut perang atau mereka membantu pasukan musuh, baru boleh untuk diperangi. Ini qanibillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan. Semoga ilmu kita yang sedikit ini bermanfaat dan kita bisa semakin paham tentang hukum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ada orang yang teriak-teriak hayya 'alal jihad, kita pun sudah tahu tentang masail-masail yang berkaitan dengan masalah hal tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.